Ya, berjumpa lagi dengan saya Jeki. Ya, kali ini saya ingin melanjutkan pembuatan satu set kasur ya. Nah, kemarin kita sudah membuat kasur, berikut spray, lalu sandaran tempat tidurnya, dan juga bantal. Nah, kali ini saya mau membuat selimut. Jadi karena selimut ini butuh kasur untuk collidernya atau collisionnya. Jadi file yang kemarin saya pakai, jadi agar terbentuk nanti secara alami ya selimut ini di sini. Jadi sekarang nih kita perlu tentukan collisionnya. Nah, kalau tidak ini masuk ke modifier properties, langsung tambahkan collision. Oke, kalau misalkan belum ada, jadi kita tambahkan collisionnya. Kalau misalkan kita mau hilangkan, tinggal masuk ke basic properties, kita tinggal silang di sini ya, atau juga langsung tambahkan di sini bisa. Oke. Untuk sandarannya, jadi kita nggak perlu pakai collision karena nanti selimut itu nggak akan menyentuh dia ya. Oke, sekarang kita tambahkan plane. Ini kita tentukan dulu ininya, jadi di sini saja terus auto selected, jadi tambah itunya plane-nya nanti di tengah-tengah persis yang di kursor ini ya. Oke, nah setelah itu kita butuh ukuran untuk selimutnya kita buat 2,4 meter karena kemarin kita buat kasurnya 1,6 meter kali 2 meter. Oke, nah di sini kita perlu geser sedikit ke kiri ya, ke kanan. Nah, karena nanti kita pakai modifier clutch, nah biar ada lekukannya kita butuh plane ini kita pecah menjadi, awal-awal kita pecah menjadi 25 bagian, dan untuk ininya pun kita pecah 25 bagian. Oke, nah di sini kita boleh tentukan langsung motifnya. Kita mau buat selimut seperti motif ini ya. Nah, motif ini. Dan nanti kita nggak, kalau seperti ini saja sih, ini ya terlihat hanya hanya motifnya ya, bukan ini. Jadi kita mau tuh ada lekukan yang seperti ini juga. Nah, jadi kotak-kotak kecil tapi dia motifnya begini. Oke. Oke. Nah, dari sini kita tentukan dulu itunya, motifnya. Kita pilih dengan tekan Alt dan Shift ya, jadi kita pilih kira-kira di mana-mana saja nanti motifnya. Ini motif ini kalian bisa itu kan sesuka kalian ya, jadi motifnya mau yang kayak gimana gitu. Nah, ini kita inikan saja, jadi saya pecah 3-3 dan yang terakhir 1. Oke, dan di bagian sini pun 3-3. Yang terakhir 1 ya. Oke, nah ini kita rekam, kita pin ininya, pilihan yang tadi kita pilih itu kita pin ya. Jadi kita assign di sini. Jadi kalau kita lupa, jadi kita tinggal bisa select. Pin group ini kita bisa fungsikan seperti itu.
Jadi kita rekam apa-apa aja yang kita select. Nah, ini grup motif kita bisa itukan. Jadi nggak harus Vartex group ini kita gunakan di clothes modifier yang ini, nggak harus ya. Jadi kita bisa gunakan di shape ini kan, kita bisa pin group nih. Nah, tapi kita nggak akan gunakan itu. Jadi hanya kita manfaatkan untuk setelah perubahan nanti motifnya kita tetap dapat. Oke, sekarang kita perlu tekuk ya. Kita tekuk. Nah, dari sini nih kira-kira segini deh, atau ini kita pindahkan ke Vartex. Ini kita pindahkan 3D cursor ini ke sini. Nah, kita pilih dulu apa yang mau kita tentukan seperti ini, lalu tekan Shift S, pindahkan cursor to selected. Nah, karena ini saya maunya di sini, ya kita pindahkan ke situ aja. Oke, dari sini kita bisa putar ini. Jadi kalian pivotnya tuh kalau bonding box center, defaultnya kan bonding box center nih. Jadi kalau kalian putar menurut itu bonding box center, jadi kalian putar biarpun kita lock X ya, dia di tengah-tengahnya. Jadi itu pusatnya tetap di tengah-tengah daripada select area yang kita select. Oke, karena kita tidak mau seperti itu, kita maunya yang di ujung sini. Jadi kita pindahkan pivotnya sesuai dengan 3D cursor yang kita sudah tentukan. Nah, dari sini kita bisa putar, tekan R, lalu kita lock X-nya saja. Nah, jadi kita putar seperti itu. Nah, bila sudah diputar seperti ini, nanti pas kita simulasi cloth-nya, dia akan langsung tertekuk di sini ya. Jadi pas jatuh langsung tertekuk, sehingga di sini ada area untuk kita taruh bantal nantinya. Oke. Nah, dari sini kita keluar, masuk ke object mode, dan kita tambahkan solid modifier. Solid. Nah, ini kita taruh di atas. Ini cloth-nya jangan dulu. Oke, solidnya kita buat ketebalannya 3 mili deh, biar agak tebal. Nah, dari sini kita langsung saja kita apply ya. Nah, di sini kan kalau kita pilih, nah kita sudah dapat, tetap kita dapat yang kita pilih tentukan tadi ya, karena dia solid, sudah kena modifikasi solid, dan yang belakang pun yang bawahnya tetap dia terpilih. Tapi kita tidak mau nih yang bawahnya juga kena, jadi nanti motifnya depan atas bawah sama gitu. Jadi yang bawahnya, bagian kasur bawahnya kita maunya rata, flat. Oke, sekarang caranya kita masuk ini, kita ambil saja yang di tengah-tengah ini, lalu tekan Ctrl plus. Nah, ini kita sudah dapat area atasnya, jadi kita tinggal Ctrl I, jadi balik ke area yang bawah ya. Dari sini kita remove yang bawah. Nah, sehingga kalau kita select, nah dia hanya dapat yang atas saja, jadi yang bawah sudah tidak terselect gitu. Nah, kalau kita ini, jadi biar lebih enaknya kita warnakan, jadi nanti pas kalau lagi itu kita ada sampai segini, kita pindahkan ke sini, lalu ini kita kasih motif. Kita buat motif ini motif utama, lalu kita tambahkan lagi, kita langsung assign.
ini motif bawah, bahan bawah ya, kita aside. Oke, dah. Kita manfaatkan motif ini untuk selection nantinya ya. Oke, dari sini kita sudah seperti ini, kita select all, lalu kita klik kanan subdivide. Sekali saja karena kita juga tidak mau terlalu berat nanti pas lagi pembuatan animasinya, jadi sekali saja cukup. Kalau komputer kalian bagus, kalian bisa berkali-kali biar untuk lebih memperbagus lakukannya atau itunya, animasinya. Oke, sekarang kita tambahkan clothes modifier, kita setting silk modifier. Nah, ini kita mau dia tuh nanti jatuh dan langsung terbentuk sesuai dengan kasurnya ya. Nah, di silk modifier ini kita tambahkan pressure. Kita coba dulu satu. Custom target volumenya 1. Pressure scale-nya kita turunin saja jadi setengah. Untuk shape-nya kan tadi kita punya pin group nih, jadi kita nggak pakai, nggak apa-apa. Jadi biar nggak stuck di situ ya. Kalau kita pakai, dia nggak akan turun ke bawah karena yang tadi kita pin itu dia nggak akan bergerak. Shape-nya tetap, jadi bentuknya bentuk sesuai dengan yang tadi kita pin itu. Jadi kita hanya manfaatkan pin itu untuk selection saja yang tadi saya contohkan. Oke, sekarang collisionnya untuk sesama objek kita nggak apa-apa, kita taruh 1,15 ini ya, karena nanti pun kita bisa scale atau kita ini, karena untuk batas amannya di 0,15 ini, jadi kita tetap pergunakan ini saja. Self pollutionnya ini kita turunkan, jadi sesama bahan ini biar tidak saling tembus ya. Oke, di sini kita sudah bisa mainkan simulasinya. Kita play. Oops, saya lupa pakai itu smooth, jadi kita smooth dulu, set smooth, klik kanan. Nah, ini ternyata distance ini kurang nih, jadi kita mesti turunkan lagi sampai habis saja ke bawah. Nah, kita coba sekarang. Nah, ini kan langsung terbentuk nih bentuk selimutnya ya. Kita tunggu sampai kira-kira yang mana yang kita mau dan nanti kita tambahkan motifnya di belakang. Nah, oke. Ini saya buatnya ini agak lebih seperti tebal ya. Nah, kalau kalian tidak mau seperti tebal ini kita bisa turunkan di pressure. Pressure-nya kita turunkan misalkan 0,2, nanti dia akan kempis ya. Jadi lebih condong sama collisionnya. Nah, ini kita langsung tes saja. Nah, dia akan lebih kempis ya. Atau kita nol pun, pressure kita nolin pun nggak apa-apa, jadi langsung berbentuk sesuai dengan kasurnya gitu. Nah, kita ambil yang mana yang kita anggap bagus. Oke, ini sepertinya bagus. Apa ini tetap terlalu tinggi ya untuk ukuran selimut? Oke, ini kita
Coba lanjutkan, kita lihat dia nanti akan kempisnya sampai mana. Oh, ternyata ini nggak akan kempis lagi, jadi kita bisa langsung turunkan lagi targetnya. Nah, ini sudah mulai bagus ya. Nah, ini kita ambil yang ini saja nih. Ini sepertinya dia nggak terlalu tebal atau nggak terlalu tipis. Nah ya, ini lumayan bagus. Jadi kita tentukan ini saja. Oke. Aduh, collisionnya ini kurang bagus ya di sini ya. Tembus ini. Jadi di sini kita bisa tambahkan dikit lagi collisionnya. Jadi jangan, atau kita kasih 3 aja. Kita ulang lagi karena itu tembus ya, antar bahan itu tembus. Jadi kurang begitu bagus. Jadi kita ulangi. Nah, kali ini kan sudah nggak tembus ya. Nah, kita lihat yang mana sepertinya di sini sudah bagus nih. Ya, sudah bagus. Ini bagus. Langsung kita apply saja. Apply. Nah, dari sini kita bisa buat motif. Nah, ini kan selectionnya langsung hilang nih. Kita pilih saja selection yang tadi. Nah, di sini kita bisa buat karena tadi kita subdefine, maka dia akan melebar selectionnya. Ini kita bisa kurangi dengan kontrol minus. Nah, ini segini. Nah, dari sini kita tambahkan edge, bevel edge. Jadi kita tambahkan bevel edge-nya kira-kira segini saja, 0,03 ya, 0,003 aja. Dan untuk segmennya kita kasih 2 saja cukup. Nah, jangan lupa ini selectionnya jangan sampai hilang ya. Kalau kita terpencet di sini kan hilang tuh. Kita Ctrl Z aja nggak apa-apa. Nah, ini selectionnya ada lagi. Nah, ini selection ini kita fungsikan nanti di sculpting ya, sculpting. Jadi cloud sculptingnya kita pakai untuk membuat motif. Oke, sekarang kita di sini sudah. Ini kalau kita mau perhalus dulu nggak apa-apa. Sekarang waktunya kita perhalus. Maka subdivision ya, 1 juga bagus ya. Nah, dari sini kita pindah ke sculpting mode ya. Kita presetnya kita preset from edit mode selection. Nah, ini kan kita dapat tuh yang tadi kita select ya. Nah, di sini kita perbesar dulu ininya ya. Kita pakai cloud filter. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tool, lalu ke use face select, face set. Kalau kita kan ada collision nih di sini, jadi kita pakai saja collisionnya, jadi biar nggak terlalu pas antara itu pindah dia tembus ya.
Nah, di sini kita boleh main-mainin mau gravity atau inflate atau expand, pinch, scale. Itu masing-masing itu beda ya. Kalau gravity kan uh, dia turun ya. Nah, ini kita geser kanan, hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini ya, gravity ya. Jadi semakin semakin lekukannya ini semakin turun ya. Atau ini kita buat itunya dulu, yang ininya kita hilangkan dulu, jadi biar nggak terlalu berat. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini kan sudah mulai terlihat polanya ya tuh. Ini kita kalau misalkan kurang dalam kita geser lagi. Nah, kalau jelek ya kita Ctrl Z saja. Nah, sekarang kita coba yang pakai inflate ya. Nah, kalau inflate dia agak malah motifnya itu naik ya. Itu kalau kita geser ke kiri, kalau kita geser ke kanan dia akan turun. Nah, kita coba geser ke kanan. Nah, seperti ini ya. Ya, ini sudah lumayan ada motifnya sebenarnya. Kita lihat saja di modeling atau di layout. Nah, tuh. Sudah mulai ada motif yang seperti uh, kasur yang dijahit ya. Nah, dari sini motif kita sudah dapatkan. Kita perbagus langsung saja di sini di bagian sculptingnya atau di bagian layoutnya kita tap. Nah, ini kan selection kita masih ada. Kita langsung tambahkan saja untuk garis ya. Jadi kita yang pasti kan garis ini kan agak beda daripada bahan yang lain ya. Maksudnya bahan yang di tengah atau di bawah. Jadi kita tambahkan saja, kita kasih motif jadi biar lebih bagus. Oke, kita pakai ini, kita pindahkan dulu ke render view. Kita pakai ya seperti ini saja, abu-abu, dan yang utamanya kita ganti ini abu-abu, dan yang utamanya kita ganti abu-abu lebih tua ya. Dan yang material ini kita kalau untuk melihat lebih kontras, jadi kita lihat saja tuh, kontraskan pilihan kita, colornya kontras, tapi kurang bagus kalau kita pakai yang ini saja. Dan untuk roughnessnya kita penuhkan karena bahan pasti kasar ya, metaliknya tidak perlu. Motif bawahnya kita buat putih. Roughnessnya penuh. Dan motif utamanya kalau kalian suka warna misalkan yang lain kalian bisa ganti. Kita ganti warna kuning saja, agak lebih terang kuningnya. Oke, nah seperti ini. Nah, seperti ini sudah jadi ya, cuman karena ini ada kasar jadi kita bisa tambahkan lagi di sini subdivision surface, jadi biar lebih halus. Tambahkan lagi, sudah halus. Oke, sudah oke ya.
Ini untuk pewarnaan sebenarnya tergantung kalian ya, maunya warna apa atau bahan apa. Ya, seperti ini. Oke, dan kalau ingin ada efek seperti uh, bahan, kita bisa ubah di shading. Lalu di sini kita tambahkan tekstur, noise texture, bisa kita taruh ini di displacement. Nah, sekarang kita scale-nya kita turunkan atau kita naikkan. Ininya roughness-nya kita penuhin, detailnya. Nah, nah seperti ini sudah seperti selimut ya. Oke, sekian untuk pembuatan selimutnya. Kalau video ini bermanfaat, tolong di subscribe, di komen, dan di like ya. Terima kasih.